Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang. Dalam video ini kita akan membahas tentang 7 kebiasaan peserta didik yang efektif dalam layanan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling merupakan bagian integral dari proses pendidikan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup, menciptakan rasa nyaman, dan optimalisasi prestasi peserta didik, baik akademik maupun non-akademik. Dalam membangun kebiasaan, setiap peserta didik dapat mengembangkan kemampuan secara optimal, meningkatkan motivasi, dan mencapai tujuan hidup. Bimbingan dan konseling adalah proses membantu peserta didik mengembangkan potensi dan mengatasi masalah. Tujuannya adalah 1. Meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan prestasi akademik maupun non-akademik, serta mencapai kemandirian pada setiap peserta didik. Berikut ada 7 kebiasaan peserta didik yang dapat kita latihkan. Kebiasaan yang pertama adalah proaktif. Dalam konteks pembelajaran, proaktif dapat diartikan sebagai sikap atau perilaku yang aktif, antisipatif, dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan belajar. Contoh karakteristik proaktif seperti mengambil inisiatif, aktif atau terlibat secara langsung dalam kegiatan proses belajar, kreatif, atau mencari solusi yang inovatif dan mengembangkan ide. Beberapa contoh proaktif dalam pembelajaran, misalkan kita bisa lihat dari karakteristik peserta didik, misalkan rajin mengajukan pertanyaan dan mencari jawaban, mencari sumber belajar tambahan, membuat rencana belajar dan memantau kemajuan, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi atau kegiatan kelompok lainnya. Kebiasaan kedua yang dapat kita latihkan adalah memulai dengan akhir yang jelas. Kita ketahui bersama bahwa untuk memulai dengan akhir yang jelas dapat dilakukan dengan tahapan seperti 1. Menetapkan tujuan dari setiap kegiatan dengan jelas atau mengetahui apa yang ingin dicapai dari setiap tindakan yang dilakukan. Nah, berikutnya hal lagi yang harus diperhatikan bahwa tujuan tersebut harus spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistik. Ya, berikut kebiasaan yang ketiga adalah mendahulukan yang utama. Kita sering melihat, bahkan mungkin kita pun sendiri mengalami, kadang tidak terlalu fokus dengan apa yang menjadi tujuan utama dari setiap kegiatan yang kita lakukan. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengatur prioritas dan fokus pada tugas yang paling penting. Beberapa contoh yang dapat kita terapkan adalah mengatur waktu untuk tugas-tugas penting. Nah, dalam hal ini hal yang harus kita lakukan adalah menggunakan teknik manajemen waktu, menghindari multitasking sekalipun misalnya kita memiliki banyak bakat. Berikut kita bisa meminimalkan gangguan dan distraksi yang dapat mengubah konsentrasi dan untuk fokus pada satu kegiatan. Kebiasaan yang keempat adalah berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Nah, hal ini berarti bahwa sebelum kita melakukan atau mengambil sebuah tindakan, kita perlu mempertimbangkan dan menganalisis informasi, situasi, konsekuensi sebelum mengambil tindakan atau membuat satu keputusan. Beberapa karakteristik yang mencerminkan bahwa seseorang sudah melakukan upaya berpikir dahulu sebelum bertindak atau membuat keputusan adalah menganalisis adanya setiap informasi yang diterima, memahami konteks dan datanya, kemudian mempertimbangkan opsi dengan menilai kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif tindakan tersebut, dan seterusnya. Berikut kebiasaan yang kelima adalah
menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan dalam pembelajaran berarti kita mengakui, menerima, dan menghargai setiap keunikan. Toh memang di antara setiap orang itu berbeda-beda satu dengan yang lain, baik dari segi kemampuan, kebiasaan, dan lain seterusnya. Perbedaan dan keragaman setiap individu dalam kegiatan sehari-hari dapat kita lihat dari karakteristik seperti mencerminkan upaya menghargai perbedaan, misalnya terbuka dan menerima adanya perubahan atau adanya informasi baru, mengakui adanya keunikan dari setiap individu, menghindari adanya stereotip, ini penting, dan menghindari adanya prasangka. Serta hal yang kita lakukan adalah mengembangkan empati dan meningkatkan kesadaran diri. Kebiasaan yang keenam adalah mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan dalam pembelajaran berarti mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri melalui proses belajar yang berkelanjutan dan sistematis. Beberapa karakteristik mengasah kemampuan seperti mengidentifikasi kekuatan diri dan kelemahan diri. Berikutnya, kita dapat menetapkan tujuan pembelajaran, lalu mengembangkan rencana pembelajaran, mencari umpan balik, serta melakukan evaluasi aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan seterusnya. Kebiasaan ketujuh, hal yang dapat kita latihkan atau lakukan adalah menjaga keseimbangan. Menjaga keseimbangan dan pelajaran berarti mencapai keselarasan antara faktor pribadi, sosial, belajar, karir, ataupun rencana masa depan. Beberapa karakteristik yang menunjukkan adanya upaya untuk menjaga keseimbangan yaitu bisa dilakukan dalam bentuk satu, mengatur prioritas. Yang kedua, mengelola waktu yang efektif. Yang ketiga, dapat membangun hubungan sosial. Kita dapat mengelola stres dan memiliki me time, serta melakukan adaptasi dengan segala perubahan yang ada di sekitar kita. Nah, demikianlah 7 kebiasaan yang dapat kita latihkan kepada peserta didik kita dalam membangun karakteristik yang efektif dalam layanan, bimbingan, dan konseling. Bagaimana seorang guru dapat menerapkan 7 kebiasaan ini dalam layanan, bimbingan, dan konseling? Nah, beberapa hal yang kita dapat lakukan adalah dengan mencari strategi implementasi yang dapat kita laksanakan. Beberapa contoh strategi implementasi, misalkan kita bisa memberikan contoh nyata karena guru adalah teladan, adalah model bagi setiap peserta didik. Berikutnya, kita bisa membuat sebuah rencana tindakan. Kemudian mengadakan diskusi baik dengan peserta didik, rekan sejawat, maupun beberapa orang yang biasa terlibat dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Dengan menerapkan 7 kebiasaan ini, maka guru dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan potensi dan mencapai tujuannya. Perjalanan membangun 7 kebiasaan efektif ini tidaklah mudah, tapi dengan ketekunan dan kesabaran kita dapat mencapai kesuksesan. Jangan pernah menyerah dan teruslah berusaha untuk melakukan yang terbaik semaksimal kemampuan yang kita miliki. Karena dengan membangun kebiasaan baik, kita tidak hanya membangun diri sendiri, tetapi juga telah membangun generasi yang berkualitas. Jangan pernah menyerah, kita pasti bisa. Salam BK Lovers. Terima kasih telah menonton, semoga video ini dapat menginspirasi dan menambah pengetahuan kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.